Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Fauzan Rizky. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya dapat dari metode DI5. Jadi, metode DI5 itu berdasarkan pada conscious thinking kita, di mana caranya kita berpikir dalam keadaan sadar. Untuk mencapai kesadaran tersebut, kita perlu fokus pada Tuhan, dan untuk mencapai kesadaran fokus pada Tuhan ini kita perlu bersyukur, kita perlu beribadah untuk kita pikiran kita bisa tetap sadar sehingga bisa memecahkan masalah dan memberikan solusi yang make sense. Untuk itu, the IFF ada didasari dari consciousness, lalu kedua the intention, niat kita untuk apa? Kita untuk memecahkan masalah. Itu kita juga setelah mendapatkan niat kita untuk apa, kita initial thinking, pemikiran awal-awal dalam memecahkan masalah ini, mengurai komponen apa saja yang ada. Lalu idealization, kita mengidealkan, memberikan asumsi-asumsi dalam penyelesaian masalah tersebut. Lalu setelah mendapatkan idealization, kita mendapatkan instruction untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai contoh untuk kasus mengosongkan tangki. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengosongkan tangki ini? Pertama, kita niatkan dulu karena Tuhan untuk mencapai kesadaran pikiran kita. Supaya kita sudah niat, kita lakukan initial thinking, kita urai. Ini apa saja? Di sini kita tahu ketinggiannya berapa, kita tahu di sini ini luasannya berapa, A1, nanti kita keluar nih P2, A2, kita initial thinking, pikiran awal kita V2 itu lebih gede daripada V1. Lalu didasari pada kesetimbangan energi DE per DT, adanya kalor yang dilepas dan kerja yang dilakukan. Ini karena kita mengidealisasikan, kita anggap tidak ada yang lepas, dan tidak ada kerja yang dilakukan. Energi kita tahu dari di sini kita melakukan idealisasi. Energi terdiri dari energi potensial tambah energi kinetik tambah tiap benda atau apapun itu memiliki energi dalam. Lalu kita masukkan plus U. Sama 0. Lalu kita teruskan untuk ini sama 0. Jadi yang atasnya ini sama dengan 0 juga. Jadi D MGH D setengah MV kuadrat sama dengan 0. Kita integralkan ini terhadap A1, A2, ketinggian awal dan ketinggian akhirnya, dan ini juga ketinggian awal kurang ketinggian akhir, dan ini juga V awal, V akhir. Dari V1 sampai V2. Di sini kita mengidealisasikan karena A1 ini luasnya besar, maka dia V1-nya mendekati 0. 1 mendekati 0,
asumsikan H2 sama 0 juga. Nah, H2 ini di kondisi akhirnya tidak ada. Di sini kita dapat V2 dengan akar 2GH. Nah, prinsip kesetimbangan Q, debit itu konstan. Itu konstan, jadi air yang masuk ke sini dan yang keluar ke sini itu memiliki debit yang sama. Di situ kita dapat A1 V1 sama A2 V2. V2 sama dengan A1 per A2 kali V1. Make sense, karena V2 harusnya lebih besar daripada V1. Nah, V2 tadi kita sudah dapat akar 2GH. A1 per A2 V1. Itu berapa perpindahan tinggian secara totalnya dibagi waktu kecepatan. Jadi dH per dt. Perpindahan secara totalnya berapa? Kecepatan secara totalnya berapa? Di sini kita gunakan dt sama 1 per A2 dH per akar 2GH. Kita integralkan. Terdapat T sama dengan K1 per A2 dH per akar 2GH. Solusi ini kita dapatkan dari kita tenang dan kita niatkan kepada Tuhan. Karena itu setelah kita mendapatkan solusinya, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih.